kekuasaan dan reputasi. Pernahkah lihat film Aladdin? Atau bagaimana kalau Anda menemukan lampu dan sekaligus Aladdinnya? Kira-kira apakah yang akan Anda minta? Di film tersebut digambarkan ada seseorang yang kemudian meminta kekuasaan tanpa batas. Dan pada akhirnya berujung dengan kebinasaan. Seorang filosof pernah berkata bahwa kalau ingin menguji karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Hasrat memiliki kuasa awalnya adalah merupakan dorongan natural untuk manusia bertahan hidup. Dengan jalan harus mengalahkan lawan-lawan atau musuh-musuhnya, terutama binatang-binatang buas. Tapi seiring dengan perubahan-perubahan yang ada, maka hasrat untuk bertahan ini berubah. Kekuasaan seringkali justru dihubungkan dengan aktualisasi diri. Kekuasaan seringkali menjadi simbol keberartian seseorang. Dan celakanya, keberartian itu bagi mereka yang tidak memiliki dengan sehat, seringkali keberartian itu pada akhirnya menghasilkan ketidakpuasan. Sehingga ujung-ujungnya kekuasaan itu berubah bentuk menjadi sebuah keserakahan. Firman Tuhan berkata pada Kisah Rasul pasal 8 ayat 20 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Firman Tuhan ini menggambarkan kisah tentang seseorang yang namanya Simon yang telah memiliki reputasi, memiliki kuasa sebagai seorang tukang sihir. Tetapi ketika dia melihat Petrus sedang mengalirkan kuasa Allah, kuasa karunia Allah, ia ingin memilikinya. Bahkan ia rela membelinya, tentunya untuk meningkatkan reputasi dirinya. Tetapi firman Tuhan menggambarkan tadi bahwa Petrus menegur Simon karena ini adalah persoalan hati, sehingga dia tidak bisa memiliki atau membeli karunia Allah karena ini kembali kepada sebuah kualitas hati. Hari-hari ini gereja baru merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, di mana beberapa gereja bahkan bisa merayakannya sampai 10 hari. Roh Kudus yang disebut juga sebagai kuasa Allah diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Saya percaya kita semua telah menerimanya. Tapi pertanyaannya adalah apa beda antara peristiwa turunnya Roh Kudus yang pertama dengan apa yang kita terima hari ini? Pada saat Roh Kudus turun pertama kali, terjadi hal yang sangat luar biasa, terjadi transformasi bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kuasa Roh Kudusnya berbeda? Saya yakin tidak. Tapi persoalannya adalah kepada soal hati kita. Mari kita ingat bahwa kuasa Allah sebenarnya diberikan supaya kita justru punya kemampuan untuk mengasihi Dia. Dan kuasa itu juga diberikan untuk kita justru melayani. Kuasa Allah justru diberikan supaya kita justru menyatakan reputasi Allah dan bukan reputasi kita. Dan kuasa itu dianugerahkan kepada kita untuk kita memiliki hati melayani, sehingga terjadi banyak transformasi. Anda mau memiliki mana? Kuasa Allah yang sejati atau sekedar reputasi diri kita? Amin.